merayakan Natal. Mungkin Natal identik dengan banyaknya pohon Natal, hadiah-hadiah, dan segala kemeriahannya. Tapi dalam segala kesederhanaan, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dan itu yang kita mau rayakan bersama-sama. Itu yang mau kita naikkan syukur bersama-sama. Karena Ia mau lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Teman-teman, Hosana, mungkin sebuah kata yang kita sering dengar. Tapi sesungguhnya itu adalah sebuah seruan manusia yang putus asa untuk minta diselamatkan. Dan Raja segala raja menyelamatkan kita dengan cara lahir dalam dunia. Allah kita layak ditinggikan. Hosanna in the highest. Mari dengan segala hormat kita datang ke tempat ini, meninggikan nama Tuhan. Kita nyatakan Hosanna in the highest. Hosanna.
life. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami boleh merayakan Natal, kelahiran Tuhan dalam dunia. Mungkin sebuah peristiwa yang sudah terjadi begitu lama dan kami melupakan makna Natal yang sesungguhnya. Kami lupa bahwa Tuhan pernah lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Saat ini kami mohon ampun Tuhan untuk hal-hal yang mungkin selama ini kami andalkan selain daripada Tuhan. Hal-hal duniawi, semua hal yang tidak sejati. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk menilik hati kami, untuk memimpin ibadah ini, agar kami boleh merasakan kembali sukacita yang sejati, yang hanya daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, agar Tuhan yang bertahta dan Tuhan yang memimpin jalan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami rindu Tuhan, di momen Natal ini, kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali menyembah Raja segala Raja, Allah yang sungguh layak kami tinggikan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hark the herald angel sings, glory to newborn King. Alam bawa damai sejahtera dalam dunia ini teman-teman. Dan karena Ia, kita dan Tuhan boleh dipersatukan kembali. Mari saat ini kita nyatakan bersama, hark the herald angel sings, glory to newborn King. Joy
memadamkan pujian dan penyembahan terbaik kita. Mari saat ini kita mau datang menaikkan kembali sembah dan puji Dia. Mari kita katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita katakan sembah dan puji Dia. 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 Mari saat ini kita bersukacita kembali karena Tuhan kita lahir di Bethlehem. Dan mari saat ini kita sama-sama menyatakan hai mari dalam sukaria. Hai mari berhibur dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir. Lihat yang lahir, Raja Bapa Sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Tiada terang yang lain, tiada Allah yang sejati. Mari kita katakan, terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rumah ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, bahwa Dialah yang hari ini, Dialah yang kita rayakan sama-sama. Yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi nyata. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Mari kita sorakan lebih keras lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman bisa duduk kembali. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu palungan? Palungan yang adalah tempat makan hewan. Sebuah tempat yang sebenarnya tidak layak. Namun Tuhan mau lahir
lahir di situ. Kita juga tidak layak, teman-teman. Tapi Tuhan Yesus mau datang, hadir untuk kita, lahir untuk kita. Sebagai sebuah hadiah yang lebih berharga dari apapun itu.
Kenalin, ini Jesslyn, seorang anak kuliahan yang rajin, pintar, giat belajar, aktif di kampus, bahkan bekerja sambil berkuliah. Hidupnya terasa bahagia, ia punya banyak teman di kampus, sahabatnya selalu bersama dengan dia, orang tua yang mendukung dia, bahkan punya pacar yang menemani dia. Semuanya terlihat, ya baik-baik saja bukan? Sampai suatu ketika, ia datang ke kampus seperti biasa, bertemu teman-temannya dan bercanda bersama. Lalu tiba-tiba, mereka pun membuka HP dan mengecek nilai kerja kelompok yang dibagikan oleh gurunya. Wajah Jesslyn pun terasa bangga dan senang. Namun, berbeda dengan temannya, mereka kaget karena hasilnya tidak sesuai dengan dugaan mereka. Mereka pun mulai mengerti maksud dibalik semuanya. Kalau misalnya lu gak kerjain tugas, terpaksa gue harus laporin lu ke dosen. Teman-teman Jesslyn marah kepadanya. Mereka penuh ketidakpuasan dan kekecewaan karena mereka tidak terima atas kelakuan Jesslyn. Jesslyn kemudian merenung. Dia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah melaporkan teman-temannya adalah hal yang benar? Atau justru lebih baik dia diam saja? Jesslyn pun sedih atas kelakuan teman-temannya. Sukacita dan keceriaan di wajahnya yang selama ini selalu ada pun mulai hilang. Siangnya, Jesslyn bergegas ke kantor. Ia sudah izin untuk masuk di siang hari karena harus ke kampus tadi pagi. Ia datang dengan senyuman kecil di wajahnya. Namun ternyata atasannya sudah menunggu di depan meja dia. Atasan itu memarahinya karena ia datang terlambat. Padahal ada deadline urgent. Jesslyn mendengarkan dengan diam, kemudian segera mulai mengerjakan pekerjaan yang harus dia selesaikan. Waktu terus berjalan. Atasannya pun sudah tidak sabar menunggu. Sampai akhirnya Jesslyn pun selesai mengerjakan tugasnya. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atasannya. Kesabarannya pun habis. Ia dimarahi, dimaki dengan banyak kata kasar. Jesslyn berhenti sejenak, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut atasannya. Rasanya berat, sangat berat. Sukacita yang tadi pagi coba ia kembalikan, kini kembali hilang.
Setelah melalui hari yang panjang, ia pun pulang ke rumah dengan kesedihan yang sudah menumpuk. Berharap di rumah setidaknya ada papa dan mama yang bisa mendengarkan cerita Jesslyn. Jesslyn berusaha untuk menceritakan apa yang ia alami di hari itu kepada papanya. Namun sayangnya, papanya terlalu sibuk untuk berbicara, apalagi mendengarkannya. Mamanya kemudian masuk ke dalam ruang dengan marah, sambil membawa sebuah paket besar beserta tagihan yang banyak di tengah kondisi keuangan mereka yang sedang menurun. Orang tuanya mulai bertengkar di tengah keadaan hatinya yang kacau, membuat ia merasa semakin tidak dipedulikan dan semuanya melupakan keberadaan Jesslyn di situ. Perasaan lelah itu semakin menumpuk. Ia menangis sendirian. Dia merasa hidupnya tidak ada yang sesuai dengan keinginan dia. Sukacita dan kegembiraan yang dirasa ia miliki selama ini hilang dalam sekejap. Teman-temannya, atasannya, bahkan orang tuanya pun mengambil bagian dalam kesedihannya hari ini. Ia mencoba menghubungi pacarnya. Harapan terakhir Jesslyn yang dapat dukungan menjadi sandaran baginya. Namun, dering itu hanya berakhir tanpa jawaban. Tak ada balasan, tak ada dukungan. Hatinya semakin hancur. Dia merasa benar-benar sendirian sekarang. Di detik itu, dia teringat kembali. Selama ini, sumber kebahagiaannya rapuh. Di tengah kesendirian dan kesedihan, HP-nya berdering. Telepon itu datang dari sahabatnya, Karen, yang ingin menanyakan kabar Jesslyn. Hai Jess, loh lu kenapa? Kok lu nangis? Jesslyn pun menceritakan semua yang ia lewati hari ini, dan Karen mendengarkannya dengan penuh rasa iba. Sampai suatu titik, Karen teringat. Bentar deh, kayaknya tema gereja besok cocok buat lu deh. Lu mau gak ikut gue ke gereja? Akhirnya, Jesslyn memutuskan untuk ikut ke gereja bersama dengan Karen. Mereka masuk ke gereja dan beribadah bersama. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, di tengah dunia yang begitu caruk maruk, kami sekali lagi mau datang kepada firman-Mu untuk boleh menemukan apa kata firman dalam hidup kami. Bicaralah ya Roh Kudus melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, supaya sungguh firman yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh boleh kami pahami, akan terlebih lagi kami rindu melakukan firman dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita boleh merayakan Natal ya, walaupun nanti 25 kita merayakan Natal sebagai satu komunitas remaja pemuda ini. Sebelumnya boleh PowerPoint saya ditampilkan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu joy gitu ya. Akan terambil firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua. Saya undang kita boleh membuka Alkitab kita, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan ayatnya dan kita boleh baca sama-sama deh ya. Hanya 3 ayat. Kita akan baca secara bersama-sama. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai 12. Oke? Kita baca sama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan, 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari lepas sehari. Teman-teman, ada sebuah kisah nyata yang saya baca di berita CNN. Ini terjadi 2018, tanggal Desember 2018 yang lalu gitu ya. Ada seorang anak kecil bernama Dayami, dia berusia 8 tahun dan dia tinggal di Nogales, Meksiko, teman-teman. Pada waktu Natal, dia menulis sebuah Christmas wish gitu ya, tentang kado Natal yang diinginkannya gitu ya. Nah, ini tulisannya bahasa Meksiko ya. Saya terjemahin ya, teman-teman ya. Enggak lah ya, saya baca aja di artikel ya. Dia menuliskan dia pengen mainan, dia pengen baju baru, pengen spidol warna, dia pengen cat warna dan sebuah buku gambar. Dia tuliskan dalam sebuah kertas kecil gitu ya, dan lalu dia lipat, dia masukkan ke dalam balon, lalu dikasih helium teman-teman ya, sehingga balonnya mengembang dan bisa terbang. Lalu dia lepas balon itu, my Christmas wish, dia lepas. Mungkin seperti seorang anak kecil, mungkin dia berharap balon itu sampai ke Sinterklas mungkin ya, sampai di Sinterklas dan akhirnya Sinterklas akan datang melalui cerobong rumahnya, kalau dia punya cerobong ya, masuk cerobong rumahnya dan diberikan hadiahnya. Tapi teman-teman, kita tahu dengan pasti bahwa balon itu hanya terbang tanpa arah, bukan? Tapi yang menarik adalah balon tersebut ternyata ditemukan oleh Randy Hayes yang tinggal di Arizona, kurang lebih sejauh 32 km dari tempat tinggal Dayami. Randy melihat tulisan itu dan dia dan istrinya meminta bantuan dari siaran radio setempat gitu ya, untuk mencari tahu di mana tempat lokasi anak yang menuliskan kado Natal ini ya, Dayami ini, supaya dia bisa memberikan kado Natal tersebut. Dan ternyata betul teman-teman, mereka akhirnya bisa bertemu muka dengan muka, yaitu Randy, dan dia memberikan kado idamannya Dayami di hari Natal itu. Dan teman, saya yakin hari itu akan menjadi hari Natal yang gak terlupakan bagi Dayami. Mengharukan sekali bukan? Seorang anak kecil hanya menerbangkan balon, mungkin mamanya juga, alah ini anak kecil gitu ya, moga-moga nyampe ke Sinterklas, tapi juga bohongan ya. Tapi benar-benar kado itu datang dan membuat hati Dayami sukacita. Dan teman, saya ketika membaca ini saya jadi langsung kepikir ya, perlu nih ya beli balon gitu ya. Kali-kali kan dapat kita kan hadiah dari mana kek gitu ya, tiba-tiba datang di rumah kita.
Teman-teman, terlebih lanjut ketika saya membaca kisah ini, saya berpikir sejenak gitu ya. Ketika kita memasuki bulan Desember, menjelang hari Natal, apa sih yang sebenarnya menjadi sukacita kita? Apa sih? Apakah karena liburan sekolah, udah selesai kerja keras selama ini gitu ya di sekolah, akhirnya libur? Atau menerima THR buat yang sudah kerja, akhirnya gaji ke-13, kerja kerasku dibayar dengan tuntas bulan ini. Atau diskon dan promo di mana-mana, baik di mall maupun di toko-toko online. Acara gereja yang seru, tuker kado sampai Christmas dinner. Teman-teman, tak kalau hanya sekedar hal-hal ini yang menjadi sukacita kita, bukankah saya yakin ketika Januari datang, lalu bergulir bulan-bulan yang akan datang, sukacita kita lewat bukan? Nunggu nanti lagi dapat THR bulan Desember. Nanti tunggu lagi tuker kado bulan Desember. Berarti sukacita kita hanya musiman dong. Hanya tergantung situasi, hanya tergantung kondisi yang kita alami hari ini. Teman-teman, sejatinya sukacita harusnya tidak bergantung kepada keadaan, kepada situasi yang kita alami hari ini. Teman-teman, di minggu pertama kalian sudah melihat bagaimana sukacita itu nggak bisa didapatkan dari pekerjaan bahkan prestasi di sekolah. Minggu yang kedua kalian juga melihat bagaimana sukacita itu nggak bisa didapatkan dari keharmonisan keluarga bahkan banyaknya teman. Tapi kalau begitu dari mana kita mendapatkan sukacita itu? Mari kita melihat ke hari Natal pertama itu, 2000 tahun yang lalu. Di malam Natal pertama, di mana belum banyak orang yang ricuh sekarang gitu ya, sehingar-bingar hari ini. Ada sekelompok gembala yang mengalami sukacita itu. Kenapa? Apa alasan mereka bersukacita? Teman-teman, kita perlu mengerti dengan jelas profesi gembala pada waktu itu, teman-teman. Gembala pada waktu itu sebenarnya adalah pekerjaan yang diberikan untuk anak-anak yang masih dianggap belum cukup umur. Teman-teman ingat ketika Daud masih kecil, ketika kokonya gitu ya pergi berperang melawan Filistin gitu ya. Daud di mana? Dia nggak ikut berperang, dia masih kecil. Maka dia dikasih tugas oleh papanya untuk menjaga kawanan domba. Itu pekerjaan untuk seorang anak yang belum cukup umur. Dan profesi gembala, pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang sangat dihindari oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Kenapa? Teman-teman, kalian harus mengerti bahwa keadaan Israel itu adalah keadaan padang gurun. Kalau teman-teman punya kesempatan pergi ke Israel, kalian akan melihat itu padang gurun, padang pasir, kering, gak ada rumput. Jadi kalau mereka mau memberi makan domba-dombanya, mereka harus merantau berbulan-bulan, pergi meninggalkan keluarga mereka untuk mencari rumput yang hijau, air yang tenang itu. Jadi teman-teman bisa bayangin ini pekerjaan yang harus meninggalkan keluarga berbulan-bulan dan akibatnya sebagai orang Yahudi mereka nggak bisa melakukan tuntutan agama Yahudi. Mereka nggak bisa beribadah. Mereka nggak bisa melakukan segala aturan hukum Taurat ketika mereka sebagai gembala. Maka kemudian di akhir-akhir selanjutnya gitu ya, kalau kita akan melihat bahwa gembala itu lama-lama adalah orang-orang bukan Yahudi yang menggembalakan domba-dombanya orang Yahudi. Karena orang-orang bukan Yahudi nggak melakukan hukum Taurat, mereka mau pergi kek, mau apa kek, nggak ada urusan. Yang penting mereka menggembalakan domba-dombanya orang Yahudi. Dan teman-teman, gembala tentu bukanlah pekerjaan yang dream jobnya seorang anak kecil. Saya mungkin bayangin ketika seorang anak kecil Yahudi ditanya sama mamanya gitu ya, kamu nanti gede mau jadi apa sayang? Jadi gembala. Dipukul mungkin mulutnya ya. Hush, jangan ngomong-ngomong gembala. Itu bukan dream job, no. Kamu tuh harus mimpinya jadi ahli Taurat, jadi orang Farisi atau pebisnis kayu gitu ya. No, gembala no. Kamu masih kecil boleh jadi gembala, udah gede nggak boleh jadi gembala. Itu bukan dream job nak.
Teman-teman, dari semua ini kita bisa menyimpulkan bahwa gembala adalah kumpulan orang biasa yang nggak penting dan nggak diperhitungkan oleh manusia. Karena itu ketika malaikat Tuhan memilih menampakkan diri kepada kawanan gembala itu, yang bukan siapa-siapa itu, maka perhatikan kalimat yang diucapkan oleh para malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Teman-teman, perhatikan penegasan yang saya kasih warna merah ya. Katakan kepadamu, bagimu, kamu. Tetapi saya rasa ini pemilihan kata yang sangat personal, ditujukan secara langsung kepada para gembala. Seakan-akan penegasan ini mau mengatakan bahwa iya gembala, kamu nggak diperhitungkan manusia, tapi di mata Allah kamu diperhitungkan. Iya kamu, wahai gembala, kamu memang nggak kaya, kamu memang nggak sukses, kamu memang nggak ada apa-apanya di hitungan manusia, tapi kepada kamulah berita Natal itu ku berikan pertama kali. Teman-teman, akhirnya para gembala pun mereka pergi. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apakah betul seperti yang malaikat katakan kepada kita. Mereka pergi mencari ke Bethlehem dan mereka betul-betul menemukan. Teman-teman, berarti berita Natal yang personal ini disampaikan kepada para gembala bukanlah sekedar prank, bukan sekedar basa-basi, bukan sebuah janji palsu. Tapi mereka betul-betul melihat bayi yang kudus itu dibungkus dengan kain lampin, terbaring di palungan, tepat seperti yang diberitakan kepada mereka. Teman-teman, coba kalian bayangin perasaan gembala pada waktu itu. Selama ini mereka terabaikan, tapi kali ini mereka menjadi saksi pertama yang menjumpai Sang Juru Selamat. Gak mengherankan apabila Alkitab mencatat bahwa setelah perjumpaan dengan bayi Yesus itu, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Teman-teman, ada sukacita yang luar biasa yang gak bisa digantikan oleh apapun, yang tidak bergantung situasi para gembala pada waktu itu. Karena yang pertama adalah Sang Juru Selamat itu telah lahir. Teman-teman, penggenapan janji nubuatan Sang Juru Selamat ini sesuatu yang sangat lama dinantikan oleh orang Israel. Coba aku tanya ya, tahukah kalian di mana pertama kali janji seorang Juru Selamat itu lahir diberitakan? Pastinya perjanjian lama ya, jangan dipikir perjanjian baru lah. Perjanjian baru itu kan Yesus sudah lahir ya. Pas kapan tuh ya berita nanti akan ada seorang Juru Selamat yang akan menyelamatkan kamu? Ada yang tahu? Tiba-tiba cerdas cermat nih. Wow, nice, betul. Itu adalah terjadi dari kejadian teman-teman ya. Saya kasih timeline-nya ya. Ini kelahiran Yesus tuh udah di ujung ya, di tengah. Pertama adalah di Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia ciptaan Allah Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, lalu Allah memberikan hukuman kepada manusia dan ciptaan, tapi Allah juga memberikan janji penyelamatan itu. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya, itu keturunan perempuan itu, akan meremukkan kepalamu, yaitu ular atau iblis itu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Teman-teman, berdasarkan kronologi Alkitab, maka kurang lebih ini ada rentang waktu lebih kurang 4.000 tahun sebelum kelahiran Yesus di Bethlehem itu. Lama bukan? 4.000 tahun, bukan waktu yang singkat. Selain itu,
nabi-nabi juga menubuatkan. Ini sering kali ya kita nyanyikan ya, Yesaya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Ayo dari Yesaya mana ayo? Pas nyanyi saya tahu nih, Yesaya mana nih? Yesaya 9 ayat 5 ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya dan kita menyebut dia sebagai apa? Penasehat aja, harus pakai nada ya. Terus Allah yang perkasa, terus Bapa yang kekal, Raja damai. Itu Yesaya teman-teman. Lalu kemudian kita akan melihat bukan cuma Yesaya, tapi Nabi Mika, Nabi Yeremia, Nabi Zakaria, semuanya menubuatkan Mesias ini. Dan ini kurang lebih ada rentang waktu 700 tahun teman-teman, sebelum digenapi oleh Yesus di Bethlehem itu. Dan bukan cuma itu teman-teman, pada waktu itu Israel sedang ada di dalam masa kegelapan, dark ages. Kenapa? Kalau kita lihat selama ini bangsa Israel selalu mendapatkan firman Tuhan melalui nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil itu ya. Mereka mendapatkan firman Tuhan untuk bertobat, kembali sama Tuhan. Tapi mereka sama sekali nggak peduli. Dan akhirnya Allah berdiam diri. Tidak ada firman sama sekali di tengah Israel. Allah mendiamkan umat Israel. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir perjanjian lama. Itu kurang lebih sampai Matius, Injil yang kita baca. Itu terbentang waktu 400 tahun. Tuhan berdiam diri dengan umatnya. Teman-teman mengetahui fakta-fakta ini, maka kita bisa mengerti bagaimana sukacita para gembala ketika dia mendapat undangan untuk melihat sang bayi kudus itu di Bethlehem. Mereka menjadi orang-orang pertama yang mendapat firman Tuhan setelah ratusan tahun Tuhan mendiamkan umatnya. Mereka menjadi orang-orang pertama yang menjadi saksi mata Sang Mesias itu betul-betul lahir setelah ratusan tahun, ribuan tahun orang Israel menantikan penggenapan janji Tuhan. Teman-teman, tentu kelahiran Sang Juru Selamat yang akan membawa pemulihan bagi umat adalah hal yang membuat para gembala pulang sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu teman-teman, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, masihkah kelahiran Yesus yang hina dan papa di palungan menjadi sumber sukacita kita? Masihkah berita Natal Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi sukacita kita? Atau hanya sebagai pelengkap kisah Natal? Kalau di dekor kita nggak ada palungan, nggak ada bayi Yesus, kurang gereja nih. Gitu ya. Kalau di gereja kita nggak ada drama Yusuf dan Maria diomelin sama penjaga pintu gitu ya, waduh kurang srek gitu rasanya. Akhirnya kisah Yesus di dalam palungan hanya sekedar cerita dongeng, cerita setiap tahun kita beritakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sungguh kita merasakan sukacita itu? Karena Allah yang maha besar, Allah yang kudus itu rela meninggalkan segalanya untuk datang mencari manusia berdosa, yaitu kamu dan saya. Masihkah kasih Allah yang begitu besar, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk memberikan keselamatan bagi kita, itu menjadi alasan bagi kita hari ini bersukacita? Teman-teman, bersukacitalah hari ini. Bukan sekedar hari ini kita bersenang-senang merayakan Natal. Bersukacitalah karena Allah menepati janjinya melalui diri Yesus. Bersukacitalah karena Allah nggak pernah melupakan umatnya. Bersukacitalah karena kita punya Allah yang bersama-sama dengan kita hari ini. Bersukacitalah karena Yesus. Teman-teman, yang kedua, para gembala bersukacita karena di mata Allah mereka kini dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Inilah sukacita Natal yang terpenting.
Semua orang diundang Allah menjadi anak-anaknya. Teman-teman, kalian bisa bayangin kalau Yesus lahir untuk dirinya gitu ya. Dia adalah seorang raja dan dia lahirnya di kerajaan, di istana yang besar dengan segala kemewahannya. Teman-teman bisa bayangin ketika berita Natal itu malaikat beritakan, "Hai gembala, kamu diundang datang melihat sang bayi kudus itu." Lalu mereka datang. Bintang itu berhentinya di kerajaan ya. Hup, apakah mereka boleh masuk teman-teman? Kalau boleh sih itu sangat jarang kali ya. Siapa kamu? Mana pakaianmu yang bagus itu? Ini hanya untuk ini pangeran harusnya dikunjungi oleh kerajaan-kerajaan yang bersama-sama dengan kami. Bukan kamu para gembala yang hina dan papa kali ini ya. Pergi. Tapi teman-teman, Tuhan tidak memilih mereka yang kaya. Tuhan tidak mencari mereka yang sukses. Tuhan tidak mencari mereka yang sebagai pemimpin agama sekalipun. Tetapi dia datang di dalam palungan yang hina dan miskin itu. Supaya gembala yang bukan siapa-siapa itu bisa datang menyembah dia. Bisa datang dan dikatakan, aku ini anak-anak Tuhan. Teman-teman, ini adalah berita Natal, sukacita Natal yang seharusnya kita dengungkan kembali bahwa hari ini hidupmu dan hidupku berharga di hadapan Tuhan. Terlepas dari pencapaian yang kamu jalani, terlepas dari pelayanan yang kamu lakukan, terlepas dari bagaimana kamu melakukan yang terbaik buat Tuhan, terlepas dari itu semua, Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Bukan karena siapa kita, tapi karena Dia Allah yang penuh kasih bagi kita. Teman-teman, mungkin saya akan memberikan ilustrasi seperti ini ya. Ada di sini yang bisa main basket? Pasti bisa lah ya, ada. Pasti cowok-cowok nih banyak yang abas-abas nih ya, anak basket bro gitu ya. Tapi teman-teman, mungkin bagi saya lah ya setidaknya ya, bagi saya itu basket ini hanya olahraga biasa ya. Ya cari keringet lah, cari haha hehe gitu ya, yang penting kumpul-kumpul. Tetapi bola basket yang sama di tangan seorang ini ya, siapa yang tahu? Anak-anak cowok nih yang abas-abas. Stephen Curry ya. Stephen Curry, bola basket itu berharga kontrak sebesar 63 juta US dollar. Buat saya, di tangan saya cuma mainan biasa teman-teman. Tapi bagi Stephen Curry ini kontrak besar. Atau mungkin di sini anak cewek-cewek ini ada yang suka melukis, menggambar. Nah, saya juga lemah nih ya melukisnya ya. Aku pernah melukis, temanku bilang, "Ini gambar anak dari mana?" Gambar saya ini, mohon maaf gitu ya, udah kayak anak TK saya gambarnya. Buat saya mungkin cat warna cuman buat lucu-lucuan gitu ya, lukisan biasa. Tetapi di tangan seorang Leonardo da Vinci, palet warna, cat warna menjadi mahakarya yang bernilai. Teman-teman, mungkin di tangan saya tongkat itu hanya sebuah mainan ya, atau ya buat buat inilah ya peralatan di gereja buat kita drama, jadi gembala atau apa gitu ya. Tetapi tongkat di tangan Musa itu memimpin bangsa Israel, membelah laut di tangan Musa. Atau mungkin ketapel, bagi kita mungkin lucu-lucuan aja, kita isengin teman ya, kena lu gitu ya. Tetapi ketapel di tangan Daud, dia datang demi nama Tuhan. Dan dia mengalahkan Goliat, raksasa yang besar itu. Buat saya mungkin di tangan saya 5 roti dan 2 ikan hanya sebagai pengganjal makan malam gitu ya. Lumayan ya, dapat roti sama ikan. Ada karbonya, ada proteinnya, mantap ya. Tetapi di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan menjadi sumber berkat, menyatakan mujizat Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih. Teman-teman, karena itu tergantung di tangan siapa. Di tangan orang yang biasa, semua itu hanyalah biasa bukan? Tapi di tangan orang yang tepat, di
tangan orang yang punya pengaruh, di tangan orang yang besar, maka hal-hal yang sederhana ini bisa menjadi sesuatu yang berharga. Teman-teman, bukankah dalam Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini ada di tangan Tuhan. Yesaya 49 ayat 16 katakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Teman-teman, engkau dan saya dilukiskan di tangan Tuhan. Bukan berarti ini literally ya, berarti tangan Tuhan nih banyak banget nih ya mukanya ya. Enggak, ini satu penanda bahwa hidupmu dan hidupku ada di tangannya Tuhan. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, maka hidup kita ini adalah hidup yang berharga, bukan? Kita ini bukanlah menjadi musuh-musuhnya Tuhan, tapi karena menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan inilah sukacita Natal yang sesungguhnya bagi setiap orang. Allah memandang kita berharga, sehingga dia mau datang dan melawat kita. Dia mau mengabarkan bagi setiap kita yang hari ini sedang berletih lesu, yang banyak pergumulan, yang sedang meragukan Tuhan, yang mungkin sedang bingung dengan masa depan, yang mungkin hari ini sedang gak ada sukacita, gak ada alasan Tuhan aku mau bersukacita. Maka hari ini Tuhan datang mengatakan, engkau anakku. Kalau kita ini anak Tuhan, pasti kita dipelihara, bahkan terlebih lagi dipimpin oleh Allah secara sempurna. Karena itu teman-teman seperti para gembala, mereka berkata, ayo kita pergi ke Bethlehem melihat dia. Maka hari ini kita gak perlu pergi ke Bethlehem, teman-teman. Yang kita perlu lakukan adalah mari percaya kepada Yesus, datang kepada dia, sembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jawab panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Teman-teman, saya nggak tahu entah sudah berapa kali, kesekian kali kita merayakan Natal. Mungkin sudah ada yang belasan kali, mungkin sudah ada yang puluhan kali kita merayakan Natal tiap tahun. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah sungguh kita sudah mengalami sukacita Natal itu di hidup kita? Sukacita Natal bukan berbicara tentang diskon, promo, ataupun soal liburan, soal musik-musik yang indah. Sukacita Natal berbicara tentang Allah yang hadir dan memanggil setiap orang menjadi anak-anaknya. Maukah engkau hari ini menjawab panggilan Tuhan menjadi anak-anaknya? Teman-teman, Christmas, aku paling suka dengan kata Christmas ya, karena Christ itu. Christmas itu berbicara tentang Christ, bukan Santa. Maka saya senang ya hari ini dekornya nggak ada Santa sama sekali, wah luar biasa nih ya. Karena Natal itu bukan bicara tentang Santa. Teman-teman, kita seringkali jadi terjebak dengan hidup yang konsumerisme, bukan? Kita berpikir bahwa kalau kita melakukan kebaikan, Santa akan memberikan kita yang baik-baik. Maka kita mengejar sukacita kita dari barang-barang branded, dari liburan, bahkan dari prestasi kita. Kita mencari sukacita kita dari hal-hal yang duniawi. Memang teman-teman itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Siapa sih yang gak seneng liburan? Siapa sih yang gak seneng naik jabatan, dapat promosi? Siapa sih yang gak senang keluarganya harmonis? Siapa sih yang gak senang kalau kita menikmati hal-hal yang baik? Saya juga senang teman-teman, saya juga mau. Tapi teman-teman, ketika semua itu tiba-tiba lenyap, apakah kita masih bisa bersukacita? Bersukacita di sini bukan berarti kita selalu hahaha gitu ya. Papa mama berantem, berantem, sukacita gitu ya. Itu juga gila juga teman-teman ya. Itu juga gila. Sukacita ini adalah karakter ya, buah roh dalam hati kita. Bahwa kita gak akan patah harapan. Bahwa kita gak akan padam asa kita untuk terus berjuang melangkah ke hari esok. Sukacita itu bukan sekedar kita selalu tertawa, tersenyum, bahagia, bukan. Ketika kita melewati air mata sekalipun, kita tetap di dalam hati kita, aku mau bersukacita karena Sang Juru Selamat itu sudah lahir. Dia sudah hadir dalam hidupku
dan aku ini menjadi anak-anak Tuhan. Apapun yang hari ini aku jalani, aku adalah anak-anak Tuhan. Teman-teman, pilihannya sekarang ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang tidak bersukacita atau menjadi orang Kristen yang bersukacita? Kita mau menjalani hidup dengan jemu, dengan murung, dengan mengeluh, dengan frustasi, terus dibawa perasaannya terus. Akhirnya kita akan jatuh. Atau kita mau melihat kepada Yesus itu yang sudah menang atas segala sesuatu. Dan walaupun kita sedang sedih, walaupun kita sedang menderita hari ini, tapi kita bisa bersukacita karena melihat janji Tuhan digenapi dan bahkan sekarang aku menjadi anak-anak Tuhan. Teman-teman, sesungguhnya ketika kita tidak bisa bersukacita, ketika kita tidak mau bersukacita, maka sebenarnya kita sedang mempermalukan Tuhan dan menyangkal kasih dan kendalinya atas hidup kita. Kita bisa bersukacita karena hanya Yesuslah yang menjadi sumber sukacita kita. Teman-teman, kita bisa bersukacita. Mari kita baca sama-sama ya. Aku bacain, bersukacitalah karena, teman-teman baca kalimatnya ya. Mari kita bersukacita karena, bersukacitalah karena, bersukacitalah karena, bersukacitalah senantiasa kepada Yesus karena, bersukacitalah karena, kiranya firman Tuhan membawa sukacita kepada setiap kita. Apapun kondisi kita hari ini, dalam setiap apapun yang kita alami, kiranya Yesus menjadi satu-satunya sukacita dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Bapa dalam surga, Engkau tahu apa yang kami sedang alami hari ini. Tapi biarlah sekali lagi firman-Mu boleh meneguhkan kami bahwa sejatinya sukacita kami hanya berasal dari Engkau yang menggenapi semua janji-Mu dalam hidup kami dan terlebih lagi mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh sungguh merenungi firman ini dan boleh menghidupi firman dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyatakan iman kita dengan mengatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman persilakan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita bahwa kesukaan besar itu diberitakan bagi para gembala, dan hari ini kesukaan besar itu diberitakan bagi setiap kita. Karena ada seorang juru selamat yang lahir, yang menebus kita, dan Dia juga memulihkan relasi kita dengan Bapa. Terlebih lagi, Sang Mesias itu hadir karena Dia mengasihi setiap kita dan kita berharga di matanya. Di dalam hidup ini teman-teman, mungkin kita pernah merasa, ya Tuhan lahir, tapi biasa saja.
Tapi hari ini kita diingatkan bahwa ketika dia lahir bagi setiap kita adalah berharga di matanya. Dan dia mau kita menjadi anak-anaknya, senantiasa membawa kasih itu di dalam hidup kita. Ya, karena terang yang sejati itu sudah turun bagi kita, terang yang sejati itu hadir bagi kita, menerangi hidup kita yang gelap karena dosa. Dan terang itu ada di dalam hati kita, teman-teman. Saatnya kita untuk menyebarkan terang kasih Tuhan. Saatnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus memberitakan kasih-Nya. Mari, sembari kita boleh menyalakan lilin, kita boleh mengingat dan kita boleh merenungkan akan hal ini. Bahwa kita dikasihi sehingga dia mau lahir bagi kita. Dan terang itu memenuhi hati kita dan seharusnya memancar melalui hidup kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita.
bahkan Kau mau mati bagi setiap kami di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti Engkau dan mengasihi setiap kami. Kami bersyukur hari ini firman-Mu pun mengatakan bahwa kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Engkau mau hadir bagi kami dan Engkau mau memulihkan keadaan kami. Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk memiliki sukacita bukan karena dunia, tetapi sukacita karena kami tahu Engkau hadir bagi setiap kami dan Engkau mengasihi kami. Biarlah hidup kami boleh memancarkan sukacita itu bagi sekitar kami, sehingga banyak orang pun juga boleh melihat dan mengenal siapakah Engkau, terang sejati yang hadir bagi dunia yang gelap ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam setiap pergumulan kami Tuhan, apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, di sekolah, di rumah, tempat kerja, atau bahkan di gereja ini sendiri, Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih-Mu itu juga boleh memulihkan hati kami. Dan kasih-Mu yang terus boleh menguatkan kami untuk menyebarkan sukacita itu bagi sekitar kami. Karena kami tahu bahwa sukacita itu tidak dapat digantikan dengan hal apapun. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, terang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan matikan lilinnya. Silakan duduk.
Hanya Dialah harapan kita, Tuhan. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Dan Dia telah meninggalkan semuanya Kau untuk tinggalkan menyelamatkan kita. semua untuk selamatkanku. Dan mari kita nyanyikan. Aku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari saat ini kita bangkit berdiri. Kita kembali nyatakan bahwa di tengah gelapnya dunia, hanya Dialah satu-satunya harapan kita. Dan hanya Dialah yang mampu mengubahkan hidup kita. Dia telah meninggalkan semuanya, Tuhan, untuk menyelamatkan kita. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Aku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Percayalah teman-teman bahwa Dia mampu mengubahkan hidup kita. Dan biarlah ini menjadi doa kita dan iman kita bersama-sama. Teman-teman bersilakan duduk kembali. Dia telah mengubahkan kita dan Dia memberi kita sukacita yang sejati. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita lewat persembahan yang telah kita siapkan. Sukacitaku semata hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga, bukan karena siranya. Langit bumi
syukur kami bisa memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dapat juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola uang persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, firman dan skit hari ini mengingatkan kita kalau mungkin selama ini kita masih mencari sukacita kita. Dari teman, dari pacar, prestasi kita di sekolah, kerja. Tapi itu masih membuat kita kecewa gak sih? Karena hanya kehadiran Tuhan di hidup kita yang adalah sukacita terbesar. Ada amin saudara-saudara? Mari kita sama-sama sorakan sukacita kita kepada Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia yang ada di setiap langkah kita, dan Dialah yang punya rancangan terindah bagi hidup. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita sama-sama ambil komitmen kita kalau hanya Tuhanlah satu-satunya sumber sukacita kita yang sejati. Mari kita bersorak menyatakan sukacita kita sampai bertepuk tangan. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan, Engkaulah sukacita setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama ada di tempat ini, ada di rumah-Mu, kami boleh sama-sama memuji, menyembah, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang apakah makna yang sesungguhnya dari sukacita yang sejati itu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh mengirimkan hamba-Mu Evangelis Paula ke tempat ini, sehingga setiap kami boleh beroleh firman yang hidup, yang menyegarkan dan memperbarui jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh betul-betul mengingat setiap
rangkaian setiap momen perjumpaan kami secara pribadi di dalam ibadah ini terhadap Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh tolong setiap kami ya Bapa, untuk kami juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkenan atas segala pelayanan kami dan juga pujian penyembahan kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau menerima berkat daripada Engkau, biarlah Engkau yang boleh siapkan hati kami, supaya kami boleh siap menerima berkat Engkau. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Shalom teman-teman semua. Pertama-tama mau mengucapkan terima kasih untuk Evangelis Paula yang telah membawakan firman dengan begitu baik. Semoga firman itu bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga semoga pelayanan ke depannya Evangelis Paula bisa semakin diberkati dan diperkenan oleh Tuhan. Ya teman-teman, saya akan membawakan beberapa warta. Yaitu yang pertama adalah rangkaian ibadah Natal. Walaupun kita sudah merayakan Natal di hari ini ya untuk KRKP, tapi kita juga akan merayakan Natal lagi di malam Natal hari Selasa tanggal 24 Desember dengan tema Selamat Datang Anak yang Memerintah. Lalu untuk tanggal 25-nya dengan tema Sukacita Sejati Bagimu. Jadi di malam Natal itu kita akan datang jam 6, ada makan malam, tenang untuk teman-teman yang sudah bekerja, jadi bisa langsung datang aja ke gereja karena disediakan makan. Lalu untuk tanggal 25-nya jam ibadahnya itu 9.30, seperti ibadah biasa, seperti ibadah KR, gitu teman-teman. Lalu setelah itu next, ada You Care dari KP, yeay. Apa itu You Care teman-teman, ada yang tahu nggak? Ya, You Care itu adalah kami mau membagikan, kita mau membagikan satu bentuk kasih, yaitu makanan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, acara You Care ini akan diadakan di tanggal 8 Maret 2025. Nah, teman-teman, saya mengundang kita semua untuk boleh berbagian dalam berdonasi dalam bentuk uang. Jika teman-teman ada yang mau berdonasi, boleh dilihat di situ ada nomor rekening atas nama Jennifer Felicia, jadi boleh ditransfer ke nomor rekening Jenny. Lalu dikasih kode ya teman-teman, kodenya 001. Jadi misalnya kalau mau transfer 200.000, 200 001 gitu ya teman-teman. Nah itu untuk You Care. Lalu selanjutnya, selanjutnya nggak ada. Selanjutnya ada Kupas juga, Kumpul Panti Asuhan dari KR. Nah Kupas ini kita mau sama-sama datang ke panti asuhan untuk berbagian, memberikan donasi dalam bentuk pakaian yang masih layak. Jadi teman-teman kalau di rumah ada pakaian yang kalian masih layak pakai, tapi kalian udah jarang pakai,
daripada didiemin aja, daripada disimpan aja, mendingan kita donasiin ke Kupas, teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau mendonasikan baju atau pakaian yang masih layak pakai, itu boleh kalian kasih ke Christian dan juga Nicholas di minggu depan. Itu. Lalu untuk teman-teman yang mau berbagian dalam bentuk uang, itu juga bisa. Boleh transfer ke Febris, betul ya? Ke Febris, ya. Acara Kupas ini nanti kalau misalnya teman-teman mau ikut datang ke panti asuhannya, itu diadakan di tanggal 8 Februari. Jadi kalau tadi You Care 8 Maret, Kupas duluan 8 Februari gitu ya teman-teman, tanggal 8, tolong diingat. Nah itu boleh daftar ke Rachel. Bisa daftar kalau misalnya mau ikut ke panti asuhan, bisa daftar ke Rachel. Oke, lalu selanjutnya untuk hari ini setelah teman-teman keluar dari ruangan ini nanti akan dibagikan souvenir. Nah di souvenir itu ada QR code untuk teman-teman bisa melihat hasil-hasil foto booth yang nanti foto boothnya dibuka setelah kita selesai ibadah di sini. Gitu ya teman-teman. Nah ketika foto booth nanti juga kami mengimbau supaya teman-teman bisa ngantri supaya semuanya kebagian. Oke, seperti itu saya kembalikan pada WL dan Singer. Shalom teman-teman. Masih pada semangat gak? Kayak kurang kedengeran ya. Masih pada semangat gak? Keren, oke. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, saya ingin mengajak teman-teman untuk memberikan salam kepada kanan dan kiri teman-teman. Dan kita bersama-sama mengucapkan we wish you a Merry Christmas.